Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Di part sebelumnya, saat Berje baru aja bernafas lega setelah siuman, ancaman baru langsung menghadang. Lokasi tower mereka telah bocor ke pihak kerajaan Hilderan. Di tengah kepanikan datangnya ratusan pahlawan, Putri Ernan justru memberikan ide gila nggak terduga, menculik adik kandungnya sendiri sebagai solusi. Rasa heran langsung menyelimuti pikiran Berje. Mengapa Ernan tiba-tiba mengusulkan untuk menculik Elena, putri ke-13 Hilderan? Target yang sejak awal justru ingin ia culik. Ernan pun menjelaskan bahwa adik beda ibunya itu adalah sosok saudara kandung yang sangat ia sayangi. Kepanikan Ernan memuncak saat ia membaca berita bahwa Elena telah diculik oleh Adaman Demon King. Kau khawatir padanya? Ya, Demon King lainnya memang nggak memperlakukan tawanan seperti cara aku sih, kata Berje menyimpulkan situasi. Namun Ernan segera menyanggah asumsi tersebut. Bukan begitu, udah kukatakan sebelumnya tentang magic yang secara paksa meningkatkan sensitivitas mana dari World 3 Child. Elena adalah salah satunya. Nggak seperti aku, Elena mendapatkan sensitivitas mana melebihi kapasitasnya. Efek sampingnya dia terlahir dengan tubuh yang rapuh. Karena itu, ia bahkan dilarang pergi untuk keluar, termasuk nggak diperbolehkan belajar magic. Di mata Ernan, menempatkan Elena di dalam tower Berje yang langka dengan mana justru merupakan lingkungan paling ideal. Di sana, Elena akhirnya bisa belajar mengendalikan mana yang meledak-ledak di dalam tubuhnya. Dan Ernan berani menjamin adiknya, ia akan tumbuh menjadi kekuatan pasukan yang sangat diperhitungkan. Logika itu masuk akal bagi Berje. Namun menyelamatkan seorang putri jelas merupakan tugas pahlawan, bukan dirinya sebagai seorang Demon King. Karena itu, saat Ernan menyarankan agar menyuruh pahlawan yang melakukannya, Berje tanpa ragu memerintahkan Gordon untuk memberitahu Hilan Kargil. Tujuannya satu, mengatur sebuah hero journey khusus sebagai tim penyelamat putri ke-13. Titah itu lagi-lagi menghantamkan Gordon dengan shock berat. Nggak habis pikir, bahkan seorang Demon King lagi-lagi menyusun skenario penyelamatan putri kerajaan lain. Tanpa buang waktu, Berje dan juga Gordon langsung bergerak menembus ruang. Tiba di hadapan Ugar, sang Adaman Demon King yang bertahta di Tower of Adaman. Mengetahui kalau Tower Berje akan diinvasi oleh Hero Journey lagi, Ugar langsung menyambutnya dengan teriakan mengejek yang menggema. Apa kau datang untuk minta pertolongan? Beritahu alasan kenapa aku harus membantu seorang idiot yang menghina Demon King standar. Ejakan itu nggak membuat Berje gentar. Ia langsung mengaktifkan sayapnya untuk terbang dan membalas dengan tatapan merendahkan. Dasar bodoh. Aku kemari bukan untuk minta bantuan. Aku kemari justru untuk membantumu. Asal kau tahu, Hero Journey sedang menargetkan tower ini. Ucapan tajam itu berhasil membuat raksasa itu terhenyak kaget bukan main. Memanfaatkan momentum tersebut, Berje menyodorkan sebuah taktik. Perintahkan putri ke-13 yang kau culik untuk pergi ke lantai pertama. Maka Hero Journey akan menyelamatkan putri itu dan kembali begitu saja. Omong kosong, aku gak pernah mendengar Hero Journey akan kemari sama sekali. Tegas Ugar menolak mentah-mentah peringatan tersebut dan masih gak percaya. Mendengarkan penyangkalan tersebut, Berje justru tersenyum sinis, sengaja memprovokasi dan mengejeknya habis-habisan bahwa itulah batasan kepintaran seorang Titan. Emosi Ugar langsung meledak di titik mendidih tertinggi. Dia mengeram marah dan langsung mengerahkan kemampuannya. Gigantification level 3. Tubuh raksasanya seketika makin membesar, menciptakan bayangan maut yang menyelimuti seluruh ruangan. Kau jadi sangat sombong, dasar sampah yang menghina Demon King standar, teriak Ugar dengan lantang. Tangan batunya yang begitu besar terangkat tinggi-tinggi. Ia dihempaskan untuk meremukan tubuh Berje menjadi serpihan debu dalam satu kedipan mata. Tepat di bawah bayang-bayang kepalan tangan raksasa yang menukik tersebut, Berje udah duluan bersuara memotong laju kehancuran. Pangeran ketiga Kiana, putri ke-7 Duke Velos, pangeran keempat Majel, dan putri ke-6 Kandaria. Mereka semua dihapus dari hak waris dan kekurangan sumber daya untuk melakukan Hero Journey. Meski kau menculik mereka, Hero Journey nggak akan terjadi. Deretan nama itu menghantamkan psikologis Ugar lebih keras daripada hantaman fisik manapun. Kepalan batu raksasa itu terpaksa menghentikan hantamannya, tertahan oleh keterkejutan yang meremukan egonya. Ugar yang terguncang hebat segera bertanya bagaimana Berje bisa tahu rahasia tergelapnya. Menyadari bahwa informasi dari masa sebelum regresi ini telah mengunci sang Titan itu, Berje menatapnya dengan dingin. Memangnya itu penting? Bukankah keselamatan towermu jauh lebih penting?
Perkara kedatangan hero journey asli ataupun enggak, itu juga bukan hal yang penting. Perlu kau tahu, menahan satu sandera di lantai pertama gak akan menyakitimu. Justru tingkah ini membuat Ugar semakin kebingungan. Meraba-raba kenapa Berje seolah ingin menolongnya. Apa yang dia inginkan? Tanyanya dengan nada penuh kebingungan. Persis di ujung pertanyaan tersebut, Berje mengukir senyum liciknya. Dalam benaknya, Berje telah menelanjangi kepengejutan dari Ugar. Membedah ketakutannya menghadapi invasi pahlawan di dimensi Arrain ini. Memotong jalan takdir di mana Titan bodoh ini akan merangkak mencari perlindungan di bawah cahaya Jason Kokmun. Terkait apa yang diinginkannya, Berje ingin merebut peran cahaya itu sekarang. Aku nggak ingin apapun, hanya saja kurasa Demon King yang hebat layak hidup lebih lama. Kalimat beracun itu mengunci mulut Ugar hingga dia terdiam, membiarkan Berje pamit dengan rencana rahasia demi menetralisir salah satu pion dari Jason. Guna menancapkan taring kekuasaannya lebih dalam, Berje menyamar sebagai Pale dan mendatangi markas guild Golden Moon Merchant via portal teleportasi. Di sana dia mengajak Hilan bersama dengan party Roselle dan guild mercenary Scarlet Hawk untuk melakukan hero journey ke Adamant Tower. Gak lupa Berje bertanya pada Granada dan Aman tentang nasib budak elf yang langsung dijawab dengan laporan bahwa 33 budak di seluruh benua telah diselamatkan dan bersumpah setia pada Granada. Sebelum ekspedisi berangkat, Pale mengajak seluruh elf berkumpul di gudang bawah tanah guild. Di sana para elf terlihat sangat antusias mempercayai sang penyelamat. Setelah memastikan sekali lagi sumpah setia mereka kepada Granada atas nama World Tree, udara di ruangan itu mendadak terbakar. Pale mengubah wujudnya menjadi Demon King sambil bilang dengan lantang, "Bagus, selamat karena udah menjadi bawahan Demon King of Blazing Fire." Suaranya menggelegar meruntuhkan kewarasan para elf yang spontan terkejut bukan main. Protes keras pun langsung meledak di sana menolak pengkhianatan najis ini. Namun Granada yang terpicu kebencian murni segera membungkam mereka. "Maaf karena nggak menceritakannya kepada kalian. Aku udah bersumpah setia pada Demon King atas nama World Tree. Karena itu kalian yang udah sumpah setia kepadaku harus loyal kepada sang Demon King ini." Ceritaan pun makin histeris dan memekakan telinga. "Apa-apaan ini? Beraninya kau mengkhianati World Tree?" Namun Granada membalas dengan keras dengan teriakan yang menjabik jiwa. "Ini semua untuk membalaskan dendam pada manusia. Aku gak bisa melupakan aib yang aku derita." Kata-kata itu menembus relung trauma terdalam dari para elf yang berada di sana. Memori daging wajah yang disayat pisau karena kecantikannya, memori kulit yang dibiarkan menggigil membeku tanpa pakaian, memori siksaan brutal yang diabaikan manusia, mengiris kewarasan mereka tanpa ampun. Tubuh mereka bergetar hebat, rasa keputusasaan tersebut pada akhirnya bertransformasi menjadi kemarahan yang mutlak. Nilai keluhuran mereka sebagai ras yang suci pun luntur, tergantikan oleh kesepakatan bulat untuk melakukan aksi balas dendam terhadap umat manusia. Melihat bagaimana murninya kebencian yang lahir dari kekejian manusia, Berje sungguh gak menyangka bahkan elf yang murni bisa menjadi sangat kejam. Tanpa membuang momentum tersebut, ia segera menginstruksikan kepada Gordon untuk membuatkan rute guna menyusupkan para gadis elf pendendam itu kepada para masyarakat manusia. Setelahnya, tatapan Berje pun menajam. Dia merancang langkah mematikan dalam hati. Dalam 6 bulan ke depan, pahlawan Denstar akan berkumpul di satu tempat untuk menghabisiku. Sampai dengan saat itu, aku harus membawa bakat baru untuk memperkuat tower ini dan menyebarkan pengaruhku untuk mendapatkan bantuan. Menyebabkan kekacauan di masyarakat juga penting guna memperlambat hero journey. Dalam sisa waktu tersebut, sampai seluruh pahlawan Denstar berkumpul, aku harus bertahan apapun yang terjadi. Sekejap kemudian, ekspedisi dari para pahlawan berhasil menyapu bersih lantai pertama Tower of Adamant dengan sangat mudah dan langsung menemukan Elena Hilderan di sana. Hilan pun mengajak semuanya untuk kembali begitu Elena ditemukan. Namun Roselle merasa ada yang aneh. Kenapa Demon King dari Tower of Adamant meninggalkan Sandra di lantai pertama? Seakan memberitahu untuk membawa Elena tanpa membuat keributan di sana. Sambil bercanda, Hilan pun merespon kalau Demon King mungkin takut dengan Roselle. Menurutnya justru ini bagus karena anggota party cuma sedikit yang terluka. Dengan Tuan Putri Elena yang selamat, Hilan juga mengajak Roselle untuk segera kembali. Sontak Roselle merasa tingkah Hilan ini seperti agak aneh. Sikapnya sedikit berbeda ketimbang dengan biasanya. Kamu biasanya pasti akan menuntut untuk pergi sampai ke ruangan Demon King. Sekalipun harus memaksakan diri. Aku yakin itu demi ketenaranmu. Tapi sekarang entah kenapa kau tampak lebih tenang.
kata Roselle yang merasa heran sambil menepis kalau itu cuma perasaannya aja. Hilan nggak menyangka kalau dirinya kelihatan tenang karena Berje udah memberitahu rencana keseluruhannya. Untungnya Roselle nggak curiga berlebihan di sana. Setidaknya dia tersenyum melihat perubahan sikap dari Hilan tersebut. Dengan kembalinya Elena ke kerajaan Hilderan, penjamuan besar pun diadakan di aula istana untuk merayakan kepulangannya. Sang raja memuji Hilan yang duduk semeja dengannya kalau Hilan berhasil mencegah martabat keluarga kerajaan ternodai serta mempertahankan semangat juang dari para pahlawan. Mendengarkan itu, Hilan langsung memberikan kredit ke Roselle kalau misi kali ini sepenuhnya berhasil berkat bantuannya. Namun yang mulia, saya nggak melihat Putri Elena di sini, tanya Hilan penasaran. Usai menjelaskan ke Hilan kalau Elena sedang beristirahat di ruangan yang keamanannya udah diperketat, sang raja merasa Hilan sedikit tertarik kepada putri ke-13 tersebut. Bahkan dia menduga kalau Hilan punya rasa suka kepadanya. Seketika senyum licik keluar dari sang raja saat dia bergumam, kalau kunikahkan mereka berdua, Hilan Kargil akan menjadi milik keluarga kerajaan sepenuhnya. Rupanya putri ketiga jauh lebih berguna dari yang kuduga. Ternyata sang raja menganggap putrinya nggak lebih dari sekedar pion politik. Untuk mengharumkan nama Hilan, sang raja sengaja berdiri, memuji kontribusinya di hadapan seluruh hadirin, serta mengingatkan mereka semua kalau nggak ada yang boleh meremehkan kerajaan Hilderan. Seruan arogan tersebut disambut sorak-sorakan hadirin kalau Hilderan dan sang raja akan makmur selamanya. Tapi jauh dari ingar-bingar kebahagiaan penjamuan tersebut, sosok rahasia tengah memasuki annex tower yang terpisah dari istana utama. Di sana, Hernan yang menggunakan topeng samaran menyusup diam-diam bersama dengan para spirit dan juga Berje. Usai Berje menghajar beberapa pengawal tower tersebut, pengawal lain yang berada di lantai atas pun segera berteriak, "Ada penyusup! Bunyikan belnya!" Tapi upaya peringatan itu sia-sia karena Hernan menggunakan water spiritnya untuk mengurung mereka ke dalam gelembung air yang membungkam kepanikan. Pastinya para pengawal lain pun heran bertanya siapa mereka sebenarnya. Daripada membiarkan Hernan terlalu semangat memperkenalkan diri, Berje pun segera melompat ke atas sembari bilang, diremehkan orang lain itu menyebalkan. Lebih baik kita selesaikan ini segera. Hernan yang tertinggal di bawah langsung protes. Kenapa buru-buru amat sih? Aku baru aja mau memperkenalkanmu, Demon King. Mendengarkan gelar tersebut meluncur bebas dari mulut sang spiritis wanita, sontak para pengawal botak yang terkejut pun merespon, Demon King dan salah satu Four Heavenly King, apa kalian kesini untuk menculik putri? Bisa-bisanya kalian melangkahkan kaki kalian di gerbang depan. Berje yang baru aja mendarat mulus di lantai atas pun menjawab dengan nada merendahkan, kalian kira aku nggak sadar kalau magic defensif yang kuat yang sedang digunakan di jendela? Gertakan itu justru dijawab dengan keberanian yang keliru oleh pahlawan botak. Bodoh sekali kau berkata seolah kau harus menculiknya diam-diam tanpa ketahuan oleh para pahlawan. Itu berarti kau sedang nggak bisa menggunakan energi demonikmu. Ayo maju, perlihatkan kengerian penjaga Hilderan pada Demon King itu. Di ujung teriakan tersebut, para bawahan segera menerjang secara serentak menghunuskan pedang mematikan ke arah Berje. Berje memang mengakui kalau dirinya nggak bisa sembarangan menggunakan energi demonik yang beresiko memancing kedatangan ratusan pahlawan pemabuk di penjamuan sana. Namun tanpa setetes pun energi iblis, dia memancarkan aura intimidasi murni yang begitu pekat, mengikat oksigen di udara dan mencekik paru-paru siapapun yang berani menatapnya. Mata para penjaga itu langsung terbuka dengan lebar ketakutan, nyali mereka hancur berkeping-keping sebelum bahja pedang mereka sempat digunakan. Alhasil pertarungan berdarah pun bergeser menjadi pertarungan berat sebelah yang menggertakkan seluruh menara, meretakkan pilar-pilar batu penyangga dan mengguncang hebat ke ruangan tempat Elena terlelap hingga gadis rapuh itu terjaga dari tidurnya. Lihat sang Demon King mampu menghancurkan dan meremukkan, juga menghajar semua pahlawan elit dengan gampangnya, si botak yang terkejut pun mengatakan dengan bibir yang gemetaran, penjaga terbaik keluarga kerajaan gak sebanding dengannya. Demon King memang gak bisa diremehkan. Sadar kalau kebinasaan di depan mata dan fakta dirinya nggak akan pernah bisa menang, si botak menebas dinding menara berkali-kali untuk menciptakan sebuah lubang pelarian. Ia berniat ingin mundur, membuang harga dirinya demi melompat keluar supaya bisa memanggil pahlawan yang sedang berpesta pora di bawah sana.
Tapi laju pelariannya diputus paksa oleh spirit tanah yang Ernan miliki. Celah batu itu kembali tertutup seketika, mengunyah dan menelan separuh tubuh si botak yang membuatnya tersangkut nggak berdaya menyatu dengan dinding menara. Dalam keterjepitannya itu, si botak sungguh ketakutan membayangkan kalau sang putri diculik lagi kurang dari sehari setelah dia diselamatkan, maka martabat kerajaan akan runtuh terbakar aib yang begitu parah. Tanpa sedikit pun mempedulikan ocehan si botak yang meratap tersiksa, Berje melangkah maju, segera membuka pintu ruangan teratas dan bilang ke Elena di dalam dengan senyuman liciknya, "Aku datang untuk menculikmu, putri ke-13 Elena Hilderan." Tapi ekspektasi kengerian itu langsung dipatahkan begitu saja. Elena yang baru terjaga justru mengabaikan sang raja iblis, malah segera berlari kencang ke arah Ernan dan melompat girang untuk memeluknya. Pastinya Berje pun heran, bukan kepalang dirinya dan Ernan jelas-jelas sedang menggunakan topeng samaran yang tebal. Lalu bagaimana bisa Elena tahu siapa di balik topeng itu? Menjawab kebingungan tersebut, Elena pun bilang sambil tersenyum manis kalau dirinya udah membaca surat yang Ernan kirim. Satu-satunya orang yang akan membawanya kembali dengan Demon King adalah Ernan. Seketika Berje pun sadar kalau surat itu adalah pesan rahasia yang Ernan berikan kepada Hilan setelah si pahlawan memutuskan menjadi bawahan setia Berje. Tuntas mengamankan target, Berje pun segera membawa putri kerajaan itu pulang melesat jauh menuju ke towernya di tengah badai pegunungan salju utara. Barulah selang beberapa menit kemudian di aula istana, di tengah canda tawa para pahlawan yang sedang dimabuk kejayaan yang semu, seorang ajudan datang melapor gila-gilaan kalau putri ke-13 diculik oleh Demon King of Black Flame. Mendengarkan kabar tersebut di malam perayaan itu, sang raja sambil menjatuhkan minuman gelasnya dan seketika berteriak lantang dengan wajah memerah menahan amarahnya. "Dasar orang-orang bodoh! Dia udah diculik lagi! Penjamuan ini dibatalkan! Beraninya dia menghina Hilderan! Sebenarnya sebanyak apa dia meremehkan kerajaan Hilderan?" Dan jauh di sana dengan wajah kelewat datar tanpa dosa, Berje pun mengatakan, "Ya, banyak sih." Seketika di lantai pertama tower, Elena yang selama ini hidup dalam kurungan kamar akibat kondisi kesehatannya menunjukkan antusiasme yang luar biasa saat bertemu dengan Logger dan juga Kaede. Mendengarkan seorang anak kecil memujinya cantik, Kaede pun menghampiri Ernan dengan nada yang heran. "Apa-apaan ini? Kenapa anak ini sangat pandai bersosialisasi?" Sambil tertawa kecil, Ernan menjelaskan kalau anak tersebut adalah adik perempuannya, Elena. Sang kakak tahu persis bahwa Elena selalu mengatakan hal yang sejujurnya saat bertemu dengan siapapun. Sepanjang hidupnya, Elena menghabiskan sebagian besar waktunya terbaring lemah di tempat tidur. Dunia yang selama ini hanya dia pelajari dari lembaran buku akhirnya bisa dia alami sendiri secara langsung. Oleh karena itu, Elena bukan tipe anak yang sudi berbohong hanya demi terlihat baik di hadapan orang lain. Di saat Kaede masih tersipu malu menerima pujian polos tersebut, tiba-tiba Gordon datang dan melayangkan protes keras kepada Berje. "Demon King, ini nggak benar. Dwarf, elf, pahlawan, dan putri naik adalah satu hal. Tapi kenapa ada seorang anak kecil di tower Demon King? Masa iya Demon King mau membesarkan anak?" Ajaibnya, teriakan protes yang syarat akan amarah itu langsung mereda tanpa sisa. Dengan langkah kecilnya, Elena mendekati Gordon dan menyatakan bahwa Gordon adalah sosok yang selalu menyiapkan makanan lezat serta mengelola menara dengan dedikasinya. Ia memujinya sebagai orang yang paling bekerja keras di balik layar. Informasi yang rupanya ia dapatkan langsung dari kakaknya dalam surat sebelumnya. Seiring dengan ucapan terima kasih Elena yang diiringi bungkukan badan yang penuh hormat, pertahanan dan ketegasan Gordon luluh hingga tubuh sang ajudan itu gemetaran menahan haru. Melihat bagaimana seluruh penghuni menara dengan mudah menyukai Elena, Berje menjadi penasaran terkait kata-kata manis macam apa yang akan digunakan oleh anak itu untuk memikatnya. Mendengar Ernan selalu membela sang adik bahwa ia selalu berkata jujur, rasa ingin tahu sang Demon King pun semakin terpancing. "Kalau begitu apa yang kakakmu tulis tentangku dalam surat-suratnya?" tanya Berje. Pertanyaan itu seketika membuat Ernan menegang hebat hingga wajahnya memerah padam, menahan rasa malu. Saat Elena baru aja hendak membuka mulut, ia melirik sekilas ke arah sang kakak yang tengah menggeleng-geleng kepalanya berkali-kali. Memahami isyarat kepanikan tersebut, Elena segera berlari bersembunyi di balik punggung kakaknya dan bilang seolah nggak tahu apapun.
Tindakan kecil itu setidaknya memberikan kelegaan luar biasa bagi Hernan karena rahasia kecilnya nyaris saja terbongkar ke permukaan. Namun ngelihat sang putri itu berlarian kecil membuat Berje sedikit aneh. Bukankah putri ke-13 Hilderan itu menderita sakit kronis hingga dia nggak bisa bangun dari tempat tidurnya? Hernan pun merinci bahwa pemulihan ajaib ini adalah efek samping atau efek langsung dari lingkungan menara Berje ini. Faktanya diagnosis medis Elena adalah kondisi kelebihan mana. Jumlah mana bawaan dari tubuhnya setara dengan milik Hernan. Tetapi fisik alaminya terlalu rapuh untuk menampung lonjakan energi tersebut. Beruntungnya konsentrasi tinggi dari energi iblis secara bertahap menguras kelebihan mana dari Elena. Proses ini persis seperti bunga roh yang kehilangan mananya ketika terkontaminasi energi kegelapan. Hernan sangat yakin apabila adiknya terus tinggal di lingkungan menara seperti sekarang, dia pasti bisa pulih sepenuhnya. Melihat Elena berlari kegirangan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Berje segera mengalihkan fokusnya pada ancaman nyata yang mengintai kalender mereka. Hero Journey akan tiba dalam 6 bulan ke depan. Bisakah kau membuatnya siap pada saat itu? Tanyanya kepada Hernan. Menurut kalkulasi sang kakak, mencapai tingkat penyihir agung penuh dalam waktu singkat mungkin akan sangat sulit. Tapi membentuknya menjadi penyihir tingkat atas seharusnya bukan masalah yang berarti. Mendengar Berje merasa puas dan berencana menempatkan Elena di lantai ketiga, Hernan pun memohon satu permintaan khusus agar sang Raja Iblis jangan pernah membiarkan Elena berpartisipasi langsung di garis depan pertempuran. Di matanya, adiknya masih terlalu belia untuk menyaksikan pertumpahan darah. Sekilas, Berje menduga bahwa motif utama Hernan ingin menghancurkan kerajaan Hilderan selama ini berakar kuat dari rasa kasih sayangnya yang mendalam kepada sang adik. Sekejap kemudian, Berje mengajak Gordon melangkah menuju ke lantai 5 untuk mengadakan rapat strategis. Ruangan tersebut kini telah diperluas secara fungsional menggunakan poin hasil penculikan sang putri. Di pusat ruangan telah berdiri tegak sebuah meja taktis yang menampilkan pemetaan wilayah pegunungan sekitar, lengkap dengan proyeksi hologram bola dunia yang melayang elegan di atasnya. Berje menyadari sepenuhnya bahwa untuk menghadapi gelombang pahlawan 10 star di masa depan, mereka sangat membutuhkan sistem pengawasan terpusat yang jauh lebih canggih. Usai mendelegasikan wewenang operasional ruangan baru tersebut kepada Gordon, termasuk instruksi untuk memperluas sektor lain jika mendesak, Berje mengukuhkan strateginya. Ia sangat yakin bahwa untuk memblokir ekspedisi pahlawan, ia wajib memperkuat pertahanan internal dan merusak tempo waktu yang dibutuhkan musuh untuk berkumpul. Terkait manuver pelebaran waktu tersebut, Berje menyatakan progres penyebaran para gadis elf pada ajudannya. Gordon melaporkan bahwa misi infiltrasi berjalan dengan sangat lancar berkat dukungan jaringan klien dari Serikat Pedagang Golden Moon di seluruh benua. Namun, persis di tengah ketenaran laporan tersebut, Krutu tiba-tiba menghubungi melalui jalur komunikasi jarak jauh, melaporkan bahwa sebuah masalah kritis tengah meledak secara mendadak. Di waktu yang bersamaan, jauh di wilayah kerajaan Akan, kegembiraan hebat kembali mengguncang istana karena Tuan Putri mereka lagi-lagi menghilang tanpa jejak. Salah satu ajudan kerajaan menghadap raja untuk melaporkan temuan sebuah surat di kamar Tuan Putri Lavinia. Surat itu menyatakan bahwa sang putri pamit pergi untuk mencari bahan-bahan penciptaannya, Chimera. Kocaknya, surat tersebut berwujud coretan gambar kekanak-kanakan yang hanya memuat tulisan tentang bahan-bahan dan sebuah gunung dingin. Membaca surat absurd tersebut, sang raja segera menyadari bahwa titik koordinat gunung dingin itu mengarah ke pegunungan Erges. Tanpa membuang waktu, dia langsung mengeluarkan titah, kirim regu pencarian ke gunung Erges segera, dan bawa Lavinia kembali dengan selamat. Nyatanya, Lavinia sendiri saat ini tengah asyik menunggangi seekor monster buas, mengoyak dan mengalahkan banyak ork salju dengan bantuan pasukan bis miliknya. Meskipun raut wajahnya sedatar papan es, jauh di dalam lubuk hatinya, Lavinia merasa sangat antusias. Ratusan ork yang mengepungnya di hamparan beku ini bukanlah ancaman, melainkan material eksperimen segar yang sangat melimpah. Menyambung transmisi darurat sebelumnya, Krutu menjabarkan kepada Berje bahwa ada seorang penyihir manusia yang memimpin kawanan monster dan kini tengah menyerbu wilayah suku mereka dengan brutal. Berhubung sang penyihir bergerak semakin menekan pertahanan menara, Krutu bersama dengan pasukannya berusaha keras melakukan pengepungan. Namun mereka sangat kesulitan untuk menghentikan daya hancurnya.
Keterkejutan pun spontan menghantamkan Berje, tatkala ia menyadari bahwa sang penyihir yang terlihat di atas meja pengawas ternyata adalah Lavinia Akan, putri yang sebelumnya berhasil selamat dari insiden kehancuran menara Draxen. Setahu Gordon, berdasarkan data intelijen yang ia telusuri, Lavina hanyalah satu-satunya pembuat Chimera di dimensi Arane. Menurut asumsi sang ajudan, profesi pembuat Chimera adalah hal yang lazim ditemui di dunia iblis, sehingga nggak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Namun kegusaran yang membakar nalar Berje langsung membantah mentah-mentah asumsi dangkal tersebut. Di dalam kepalanya, alarm bahaya berdering dengan frekuensi yang mematikan. Berje tahu persis, menyadari sedalam-dalamnya bahwa kapasitas destruktif Lavina berada di level kehancuran yang sepenuhnya nggak bisa disamakan dengan amatir manapun. Ingatan masa lalunya meledak, memutar kembali rekaman tragedi berdarah dari kehidupan sebelum regresi. Aku melihat kekuatannya dengan mata kepalaku sendiri sebelum regresi. Dia memimpin pasukan Chimera sendirian, lalu menyerbu kemari. Dia juga berhasil menculik banyak bawahanku. Tower ini bahkan hampir runtuh. Begitulah cara Lavinia akan mendapatkan julukan Solo Hero Journey. Masa aktif skala penuhnya harusnya 3 tahun dari sekarang. Apa menghabisi Draxen menyebabkan Lavinia yang terlepas lebih awal, membuat dirinya memulai aktivitasnya lebih cepat. Kewaspadaan tingkat tinggi kini merantai kesadaran sang Raja Iblis. Berje tahu persis kalau Lavinia nggak akan pernah berhenti, nggak akan pernah mundur, dan nggak akan pernah beristirahat sampai hasrat gilanya terpenuhi. Ia adalah seorang putri monster yang nggak akan ragu untuk memburu dan mengkonsumsi daging Raja Iblis sekalipun jika ia merasa nggak puas. Tapi pertanyaan terbesarnya, kenapa ia harus datang jauh-jauh ke Erges? Melihat bagaimana urat ketegangan tergambar jelas di wajah atasannya, Gordon segera membedah resiko politik fatal yang kini mengepung mereka. Lavinia adalah putri ketiga dari kerajaan Akan dan posisinya tinggi dalam garis suksesi. Jika kita menghabisi dan menculiknya, kerajaan Akan pasti akan membawa seluruh pasukannya untuk menyerbu kemari. Hilderan Hero Journey aja udah sangat merepotkan, tapi jika kita harus menghadapi kerajaan Akan juga, rasanya kita nggak akan pernah menang. Menghadapi jalan buntu strategis yang menjepitnya di antara dua kekuatan besar, Berje segera membuat keputusan krusial yang menuntut eksekusi bersih. Ia menyuruh Krutu untuk bermanuver memancing Lavinia agar bergerak menjauh dari tower, sementara sisa penyelesaiannya akan dia tangani secara langsung. Satu hal yang paling penting di sini, jangan pernah memulai pertempuran skala besar yang memancing sorotan mata dunia. Usai memerintahkan Gordon untuk bersiaga penuh di ruang pengawasan, Berje yang melangkah pergi pun bergumam waspada. Seorang putri yang gak tersentuh menyerbu wilayah Demon King. Ini persis seperti saat tepat sebelum Draxen mati. Itu aku mengirim putri dwarf ke arah Draxen. Tunggu, situasi ini terlalu mirip. Apa mungkin ada pihak tertentu yang sengaja mengirim Lavinia Akan untuk menghabisiku? Sekejap kemudian, setelah menyuruh Krutu untuk mundur ke arah timur, Berje yang membelah badai salju dengan kecepatan penuh sangat yakin kalau Lavinia nggak akan pernah berani merangsek masuk ke wilayah Erges tanpa pasukan informasi yang akurat. Pasti ada dalang yang memancing dia kemari. Jason Cockburn, cuma dia yang terlintas di benakku. Kalau memang dia dalangnya, aku nggak akan melepaskannya. Batin Berje sembari terus melaju menembus tebalnya badai di sana. Sementara itu jauh di titik konflik, Krutu terlihat berlutut lemas di hadapan monster raksasa yang ditunggangi oleh Lavinia. Meski maut telah membayangi di depan matanya, Krutu masih bisa bernafas lega karena seluruh bawahannya telah berhasil dievakuasi dengan aman. Mengingat senyuman hangat dari anggota sukunya, Krutu memaksakan diri untuk berdiri sekali lagi, menantang takdir dengan seruan yang lantang. Selama bisa melindungi suku, aku rela mengorbankan nyawaku. Seiring dengan raungan memekakan telinga dari monster di hadapannya yang memancarkan aura kematian yang pekat, Krutu merapalkan permintaan maaf terakhir dalam hatinya, memohon agar sang majikan sudi melindungi sukunya setelah dia tiada. Namun persis sebelum kematian itu menghampiri, gelombang aura hitam pekat meledak menghancurkan aura maut tersebut. Krutu tersentak kaget bukan main. Berje akhirnya tiba di medan pertempuran, menatap tajam, bersuara tegas, "Memangnya aku memerintahkanmu untuk mati ya? Siapa yang mengizinkanmu untuk mati?"
Usai menyuruh sang kepala suku yang terus meminta maaf itu untuk mengangkat kepalanya, Berje mendarat mulus di atas hamparan salju. Dia mengakui secara terbuka kalau Kurutu telah menuntaskan tanggung jawabnya dengan sempurna. Oleh karena itu, nyawa berharga tersebut nggak boleh disia-siakan. Mengingat bawaan seloyal Kurutu adalah aset yang mustahil untuk tergantikan. Begitu Kurutu yang terharu gak sengaja merapalkan gelar Demon King dari bibirnya, sosok Lavinia yang berdiri di atas punggung monster seketika tersentak mendengarkannya. Berje sangat puas karena rencananya berjalan dengan lancar. Sadar betul akan daya hancur luar biasa dari pasukan Chimera, ia segera mematikan kobaran api hitam di tangannya untuk menyapu bersih jumlah mereka detik itu juga. Akan tetapi, percikan api mematikan itu tertahan oleh sebuah teriakan panik yang memecahkan badai dari kejauhan. "Kakak! Ayah mengkhawatirkanmu, Tuan Putri!" Teriakan tersebut ternyata berasal dari pasukan ekspedisi yang dikerahkan untuk melacak jejak Lavinia. Salah satu dari mereka, pangeran kelima kerajaan Akan yang bernama Chain Akan, kembali berteriak menembus jarak. "Di sana! Aku melihat ada Chimera di balik badai salju. Kakak pasti ada di sana." Menimbang bahaya politik yang fatal, Berje segera menghentakkan kobaran api hitamnya ke permukaan tanah. Dia menolak keras menjadikan sebuah kerajaan besar sebagai musuhnya untuk saat ini. Dinding api abadi itu berkobar sebagai perisai untuk menutupi jejak pelariannya. Sembari ia memastikan dalam hatinya bahwa di lain waktu ia nggak akan mengampuni mereka. Tepat setelah Berje menghilang di telan badai salju menuju ke menaranya, Chen akan bergegas menerobos masuk ke titik lokasi Lavinia. Namun ekspektasi sang pangeran hancur berantakan ketika yang ditemukan hanyalah sebuah boneka dengan sebuah tulisan, "Jeto, jangan cari diriku." Sontak amarah Chen meledak mempertanyakan kebiasaan kakaknya yang selalu menghilang tanpa jejak. Sang ajudan segera mengintervensi dan memberikan peringatan bahwa mereka telah masuk terlalu dalam ke zona mematikan pegunungan Erges. Mundur adalah satu-satunya pilihan logis sebelum monster yang sesungguhnya melahap mereka. Chen membenarkan kalkulasi tersebut. Ia sangat yakin kakaknya mustahil tunduk pada monster manapun. Dan ia juga baru aja mengkonfirmasi bahwa sang kakak enggak diculik oleh Demon King of Blazing Fire. Tanpa keraguan, Chen memberikan perintah tegas agar seluruh armada ekspedisi mundur sepenuhnya dari wilayah Erges. Realitas justru bergerak jauh lebih mengerikan dari sekedar prediksi. Tepat seperti firasat tajam dari Berje, Lavinia terus berengsek masuk memburu sang Raja Iblis demi merenggut apa yang ia hasratkan. Sementara itu, Berje yang telah mengamankan posisi di dalam menara menerima konfirmasi dari Gordon bahwa pasukan pengintai kerajaan Akan telah benar-benar meninggalkan wilayah. Berje yang sangat paham obsesi gila Lavinia terhadap material Chimera menyimpulkan kalau sang putri sengaja membuang kelompok pencariannya. Jika kelompok itu tahu Lavinia menargetkan menara Raja Iblis, mereka pasti akan memaksa diri untuk ikut campur alih-alih memutar balik. Kesimpulan itu menyalakan senyum licik di wajah Gordon. Sang ajudan sangat yakin jika Tuan Putri Chimera itu lenyap di Gunung Erges, kerajaan Akan gak akan memiliki celah pembenaran untuk menyerang menara. Namun, persis di saat Gordon menyarankan eksekusi serangan balik berskala besar, keringat dingin mendadak mengucur deras di wajah Berje. Insinya menangkap sebuah kejanggalan. Tanpa membuang waktu, dia memutuskan untuk membereskan Lavinia sendirian. Dan firasat itu terbukti tanpa celah. Begitu Berje melayang keluar dari menaranya, Lavinia telah menunggu di dalam badai salju. Namun ancaman sesungguhnya nggak datang dari taring sang Chimera. Di sela-sela bulu tebal monster tunggangan Lavinia, terselip bola-bola mata rahasia yang terus berdenyut mengawasi setiap pergerakan Berje dari kejauhan. Pengawasan itu ternyata terhubung langsung dengan Demon King Jason Gokmun. Di singgasananya yang jauh, Jason tersentak kaget melihat manuver Berje. Mustahil, apa dia sengaja keluar untuk menyembunyikan bagian dari dalam tower miliknya? Dia lebih hati-hati dari yang aku duga. Hebat juga kau Berje Dias, gumamnya merinding. Keterkejutan Jason melonjak ke titik tertinggi ketika Berje yang melayang di udara tiba-tiba memecah kesunyian. "Aku tahu kau sedang mendengarkan, Jason Gokmun. Aku bisa merasakan energimu secara samar dari Chimera. Aku bisa tahu setelah melihatnya dari dekat. Apa kau menyediakan tubuh yang berisi energi demonik milikku sebagai material?" Tawa penuh arogan Jason menggelegar menembus perantara monster tersebut. "Menakjubkan! Aku gak menduga kau bisa menyadarinya. Tapi meskipun kau sadar, memangnya kau bisa apa di hadapan pasukan Chimera yang sebanding dengan hero journey ini?" Sorot mata Berje menyapu ratusan pasukan Chimera di belakang Lavinia. Udah kuduga, jumlah mereka sangat banyak. Levelnya setara dengan monster tingkat tinggi. Meskipun begitu, aku bisa menangkap Lavinia. Tunggu, Chimera itu
bukan cuma Jason, aku merasakan energi lain. Di tengah pusaran kebingungan tersebut, Gordon segera menghubungi via transmisi menyalurkan informasi intelijen terbaru dari Hilan Kargil. Sebuah fakta pun terungkap. Mayat dari Demon King of Beasts yang sebelumnya diamankan oleh pahlawan Ten Star Rosal nyatanya telah jatuh ke tangan Lavinia Akan. Berce benar-benar kaget dan muak menyadari bahwa sisa-sisa jasa Draxen telah diubah menjadi material monster seenaknya. Menikmati ekspresi keterkejutan musuhnya, Jason kembali menyemburkan provokasinya. Sepertinya kau udah sadar ya, itu benar. Meski hanya sebentar, dia bisa meniru kecepatan yang Draxen miliki selama hidupnya. Demon King meningkatkan kekuatan dengan poin energi demonik, tapi kau mengubah hampir semua poin itu menjadi uang untuk dirimu yang sekarang, yang bahkan belum diperkuat sama sekali. Untuk bisa mengalahkan Chimera dan Tuan Putri Lavinia, kau pasti akan kesulitan, bukan? Selain itu, aku juga memasang mata dan telinga di Chimera yang lain selagi kau bermain kejar-kejaran dengan Lavinia. Kalau ada Chimera yang berhasil masuk ke tower, aku bisa langsung tahu kondisi internal tower dan segera membuat strategi sempurna untuk bisa menaklukkannya. Sama seperti yang dilakukan para pahlawan kepada Demon King. Nah, apa yang akan kau lakukan Demon King of Blazing Fire Berje Dias? Amarah mendidih di setiap denyut nadi Berje. Ia sungguh gak menyangka jaring manipulasi Jason Cockmoon telah menyeretnya ke dalam posisi mematikan yang sama persis seperti yang menewaskan Draxen. Namun ia juga tahu persis ketika roda peperangan telah berputar, gak ada ruang sekecil apapun yang bisa merangkak mundur. Alih-alih membenturkan kekuatan fisik yang jelas gak seimbang, Berje memilih untuk mempertaruhkan segalanya pada ketajaman manipulasi. Tanpa keraguan 1 mm pun, ia menarik kasar jubahnya, menelanjangi penyamarannya dan menampakkan wujud asli sang Raja Iblis Murni di hadapan Lavinia. Aksi gila itu membuat Gordon panik setengah mati. Sadar bahwa expose energi iblis di hadapan membuat Chimera adalah undangan kematian tercepat. Di saat yang bersamaan, Jason pun ikut benar-benar kaget dalam kebingungan yang parah. Apa yang kau rencanakan? Jangan-jangan. Dan tepat saat kedua kaki Berje menyentuh hamparan salju persis di hadapan Lavinia, ia melontarkan sebuah perjudian yang paling berani dengan suara menggema mantap. Lavinia Akan, ayo kita buat kesepakatan. Batalkan kesepakatanmu dengan Demon King of Falsehood. Kalau kau melakukan itu, aku akan memberikan salah satu tandukku kepadamu. Aku bersumpah atas Demon King standar. Tanpa banyak cangkonek, Lavinia pun langsung menyatakan setuju dan menyerahkan surat kontrak yang muncul entah dari mana. Persis saat Berje membaca surat tersebut dengan wajah yang heran, bola-bola mata milik Jason yang terselip di sela-sela bulu Chimera langsung lenyap seketika, menghentikan akses pengawasan jarak jauh miliknya. Mendengar sang putri mendesak menyerahkan tanduk sesuai dengan kesepakatan, Berje pun luwes mengelak, beralasan bahwa transaksi di tempat terbuka seperti sekarang sangat gak bermartabat. Dia mengajak Lavinia untuk masuk lebih dahulu ke dalam menara, bahkan memintanya agar jangan khawatir berlebihan. Ia juga menambahkan argumen kalau kontrak tertulis sebenarnya nggak diperlukan selama seorang Demon King udah bersumpah atas nama martabatnya. Alasan manipulatif itu membuat Lavinia cukup kesal, namun ia tetap memutuskan untuk mengikuti Berje melangkah masuk ke dalam menaranya. Sementara itu di singgah sana yang megah, Jason tersentak kaget ketika koneksi penglihatannya terputus total. Rahangnya mengeras saat dia menganalisa apa yang baru aja terjadi. Berje bersumpah demi Demon King standar. Dia orang yang menganggap Demon King standar adalah sampah. Siapa sangka ucapan itu akan mempan sialan. Bisa-bisanya ia menang semudah itu. Batin Jason penuh frustasi. Ia terpaksa menelan pil pahit bahwa skenario sempurnanya telah dipatahkan dengan taktik psikologi murahan. Kuakui kau yang pertama jadi masalah yang sangat merepotkan begini. Namun aku masih punya gerakan selanjutnya. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan Berje Dias. Menolak kalah langkah, Jason yang gak kehilangan cara segera menyusun rencana cadangan mematikan, menargetkan intrik berikutnya melalui rentetan politik di Kekaisaran J-Spain. Pastinya kedatangan Lavinia ke dalam menara Berje membuat para penghuni awal kebingungan melihat sosok sang putri pembuat Chimera yang terkenal kejam itu. Berhubung Lavinia nggak henti-hentinya menuntut penyerahan material, Berje membawanya ke lantai 5 dan akhirnya menyerahkan sebuah tanduk seperti yang ia janjikan. Namun betapa kesalnya Lavinia ketika ia sadar kalau tanduk yang dia dapatkan itu bukan tanduk asli yang menempel di kepala Berje. Amarahnya meledak memicu rentetan protes tajam dengan kalimat yang terpotong-potong oleh kekesalan.
Berje pun merespon protes itu sambil tersenyum. Sayang sekali, tapi aku nggak peduli dengan Demon King standar. Aku nggak bisa memberikan tandukku pada manusia. Ini adalah kebanggaan Black Flame Dragon. Mendengarkan penolakan terang-terangan itu, Lavinia yang marah besar segera bersiap untuk melancarkan serangan besar bersama dengan melihat respon agresif tersebut, Berje buru-buru berkilah untuk meredakan situasi. Jangan marah begitu dong, itu memang bukan tandukku, tapi aku menaruh kekuatan yang sama kuatnya di situ. Phoenix Flame, kekuatan yang sebanding dengan Demon King yang ada di tanduk itu. Aku yakin itu akan sempurna sebagai material Chimera. Spontan, kekuatan janji material tingkat dewa itu membalikan sikap Lavinia 180 derajat menjadi sangat antusias. Matanya berbinar penuh obsesi. Ia bahkan gak ragu untuk memerintahkan seluruh armada Chimeranya kembali pulang ke celah dimensi sebelum tanpa malu meminta tambahan material lain kepada Berje. Menyadari dirinya kini memegang kendali penuh atas hasrat sang putri, Berje pun menegaskan batasannya. Aku gak bisa memberikannya cuma-cuma lagi padamu. Kalau kau memang sangat menginginkannya, ini akan mengikat pikiranmu. Parahnya, tanpa keraguan, Lavinia meraih Armani Orb dari tangan Berje dan menelannya begitu saja demi asupan material yang ia dijanjikan. Dengan prosesi singkat dan gila itu, Lavinia resmi terikat kontrak menjadi bawahan Demon King yang paling sinting dan berbahaya. Puas melihat sang penguasa Chimera akhirnya tunduk dan bergabung bersama dengan barisan penghuni menara yang lain, Berje pun tersenyum penuh kemenangan dalam hati. Akhirnya aku punya pasukan yang mampu melawan jumlah besar hero Journey. Sekarang aku hanya perlu bersiap untuk 10 star. Seketika, Kurutu pun melaporkan keberhasilan misinya menghapus seluruh jejak pergerakan pasukan Chimera di sekitar pegunungan Erges. Informasi itu membuat Berje sangat yakin kalau istana kerajaan gak akan bermimpi kalau Putri Lavinia kini bersarang aman di dalam menaranya. Namun intuisi Berje selalu selangkah lebih maju. Untuk berjaga-jaga dari skenario terburuk, ia telah menyiapkan satu rencana khusus untuk sang putri. Sekarang kita berpindah ke istana kerajaan Akan. Di ruang singgahsana, sang raja terlihat gemetaran saat membaca secarik surat bergambar dari Lavinia. Pesan kekanak-kanakan itu secara gamblang menyatakan kalau sang putri telah menemukan tumpukan material impiannya, sehingga pihak kerajaan gak perlu lagi repot-repot mencarinya saat ini. Ketika salah satu pengawal setia menyarankan pengiriman pasukan pencarian gelombang kedua, sang raja langsung menolaknya mentah-mentah. Ia menyadari realitas pahit bahwa bahkan pasukan pencari elit sekalipun gak akan mampu membawa pulang pangeran kelima dari keganasan Erges. Setidaknya selama Lavinia merasa bahagia dengan materialnya, sang raja memilih untuk membiarkannya bebas mengejar obsesinya untuk sementara waktu. Sang ayah bahkan berjanji jika putrinya benar-benar mengubah seluruh wilayah Erges menjadi tanah tandus yang mati, ia bersedia pasang badan dan bertanggung jawab sepenuhnya. Di saat yang bersamaan, hawa dingin yang jauh lebih mematikan menyelimuti Tower of Frost. Di sanalah sang Demon King of Reina mendengarkan laporan krusial dari Ugar yang membeberkan bahwa Berje Dias baru aja membantunya. Ugar menjelaskan secara rinci bagaimana Berje menemukan ancaman hero Journey yang akan datang, memberikan peringatan lebih awal, serta menyuplai informasi yang terbukti sangat berguna. Mendengarkan itu, Reina menyipitkan matanya penuh dengan kecurigaan dan bertanya dengan tajam, apa maksudnya Berje lebih bisa dipercaya ketimbang Jason? Mengingat jika tolak ukur murni tentang penyediaan informasi yang berguna, Jason secara historis telah memberikan hal itu jauh lebih banyak dan dalam rentang waktu yang jauh lebih lama. Melalui transmisi komunikasi jarak jauh, Ugar merespon dengan sedikit keraguan. Tentu saja, Jason juga udah memberikan kita informasi untuk bertahan di arena ini. Tapi entah mengapa, aku gak bisa sepenuhnya percaya kepadanya. Sulit dijelaskan alasannya kenapa. Mendengarkan insting rekannya tersebut, Reina langsung memberikan pencerahan. Perlu kau tahu, kau dan aku serta Draxen telah bertahan hidup di arena selama puluhan tahun dengan bantuan Jason. Tapi Demon King baru selalu kalah oleh hero Journey dalam kurang dari 3 tahun. Seperti Demon King of Light yang kalah melawan Hilan Kargil. Meski Jason bisa menyelamatkan para Demon King baru kalau dia memang mau. Sontak Ugar yang memang IQ-nya rendah bertanya dengan lugunya, apa itu berarti Jason yang menghabisi Draxen? Terus apa yang harus kita lakukan? Reina membalas dengan ucapan menohok, mengingatkan Ugar bahwa ia adalah seorang Demon King. Silahkan gunakan otaknya untuk berpikir dan menilai situasinya sendiri. Meskipun begitu, Reina juga mengakui kalau dirinya juga sulit percaya sepenuhnya kepada sosok Berje Dias. Kebetulan, ia memiliki satu metode untuk menggali kebenaran tersebut. Meski itu berarti ia harus melakukan sesuatu yang sangat ia benci. Bertanya pada sosok yang ia anggap sebagai wanita vulgar, yang enggak lain adalah Demon King baru bernama Vivian.
Berhubung gak ada jalan keluar yang lebih aman, Reina terpaksa menghubungi Vivian yang kebetulan baru aja tiba di istana Bearfet milik ras Dwarf dalam perlindungan mantra invisibility tingkat tinggi. Di tengah komunikasi jarak jauh itu, Vivian yang merasa diperintahkan sembarangan pun bertanya dengan sinis, kenapa Reina justru menginginkan dirinya untuk menculik sang putri Dwarf. Reina menjelaskan teori yang mengarah kepada kesimpulan bahwa akar penyebab dibalik kematian Draxen bermula langsung dari invasi sang putri Dwarf. Hal itu menuntunnya pada suatu kecurigaan bahwa seseorang di antara para Demon King udah sengaja mengirim sang putri sebagai pion menuju ke wilayah Ormut. Menambah bobot argumennya, Reina beralasan, kau tiba setelah Draxen mati, jadi kau nggak akan jadi tersangka. Karena itu kau nggak akan bisa mengungkapkan kebenarannya tanpa memihak. Setelah memanfaatkan situasi itu untuk mempermalukan Reina, memaksanya menurunkan harga diri dan memohon secara sopan, Vivian yang mendarat tak kasat mata di tengah kerumunan segera melangkahkan kakinya menuju ke gerbang istana. Misi utamanya adalah mencari tahu siapa dalang sebenarnya di balik pembunuhan Draxen. Kalau ia berhasil menuntaskan misi investigasi beresiko tinggi tersebut sesuai dengan perintah Duke Arcane, Vivian sangat yakin kalau dirinya akan segera ditarik kembali keluar dari dimensi Arene yang dikutuk dengan ratusan pahlawan mematikan. Sambil berjalan santai melewati pengawal dwarf bersenjata lengkap, Vivian tertawa meremehkan dan berbisik sombong dalam hatinya. Kau gak akan bisa melihat aku bukan? Aku gak akan tertangkap kalau bergerak sendirian kecuali mereka adalah hero top tier. Mereka di sini gak akan sadar akan keberadaanku. Sepertinya ruangan putri dwarf ada di pojok sini ya. Namun kesombongan itu hancur hanya dalam hitungan detik, tepat ketika Vivian baru aja melangkah santai mendekati pintu ruangan sang putri. Matanya mendadak terbuka lebar, terpaku pada sosok mengerikan yang berdiri menatapnya. Di sana Hilan Kargil berdiri dengan tegaknya. Mata tajamnya mengunci posisi Vivian secara presisi, menembus ilusi invisibility-nya tanpa celah. Ketakutan Ratu Sukubus seketika merayap naik, memeras setiap kelenjar keringatnya saat ia bertanya dengan suara bergetar yang parah. Apakah manusia di depannya itu benar-benar bisa melihatnya? Menjawab pertanyaan tersebut, Hilan gak banyak bicara. Ia langsung merespon dengan satu tarikan napas. Menghunus pedang auranya memancarkan kilatan yang mematikan dan membentak dengan suara yang lantang. Tentu saja, Demon King of Flash! Tanpa ragu sedikit pun Hilan menghempaskan tebasan pedang petirnya ke depan, memaksa Vivian yang nggak menyangka akan disergap untuk merapalkan barrier pertahanannya. Dalam keadaan menjerit histeris, pertahanan sihirnya berderak hebat menahan gempuran elemen petir yang menyilaukan. Di tengah tekanan maut yang mematikan tersebut, Vivian yang dilanda kepanikan setengah mati meratap putus asa. Hero top tier yang bisa melihat penyamaranku. Kenapa hero seperti itu menjaga sang putri di sini? Aku benar-benar nggak tahan dengan dimensi kotor ini. Selagi Vivian menangis heran kenapa pahlawan top tier ada di lokasi targetnya, Hilan yang masih beradu pedang dengan barrier Vivian sungguh gak menyangka kejadian di depan matanya ini persis seperti yang Birje katakan. Ada Demon King lain yang datang untuk menculik Putri Lois. Ingatan Hilan mundur sejenak mengingat saat dia melewati hutan dan mendapatkan perintah dari Birje agar dirinya untuk sementara waktu menjaga Putri Dwarf karena Demon King lain akan berusaha untuk menculiknya. Hilan sadar selama dia percaya kepada Birje, dirinya akan menjadi lebih hebat lagi. Makanya dia pun mengerahkan serangan berikutnya sambil berteriak dengan lantang, "Aku akan mengalahkanmu dan memperbanyak pencapaianku, Demon King of Flash!" Tebasan full power itu memaksa Vivian untuk kabur secepat mungkin dari pertarungan. Dia buru-buru memasuki istana dan bertanya-tanya Putri Dwarf ada di mana. Tapi dia salah incar orang. Secara mendadak, Lois yang berotot kekar muncul di belakangnya dengan aura yang pekat. Sedang mencariku ya. Seiring Lois mengerahkan tebasan kapaknya, Vivian yang kaget setengah mati terpaksa kembali mengaktifkan barrier untuk menghentikan serangan dahsyat dari Putri Dwarf tersebut. Ngelihat kekuatan yang dikerahkan oleh sang putri, Vivian yang melotot pun berteriak dengan panik. Apa yang begini adalah Tuan Putri? Berhubung Hilan kembali menyusul dari belakang sambil mengerahkan pedang petirnya, Vivian yang ketakutan hebat sampai meneteskan air mata pun bilang, pahlawan menjaga Tuan Putri dan Tuan Putri yang menyerang menggunakan kapak. Sebenarnya kenapa? Dimensi sengklek ini kenapa? Yang benar aja, ini sangat menyebalkan.
Mengiringi teriakan melengking itu, Vivian meledakkan aura demoniknya sekuat tenaga untuk menciptakan celah dan berusaha kabur secepat mungkin dari sana. Meski berhasil kabur, yang membuat Putri Lois bencak-bencak, nyatanya Hilan sempat mengerahkan tebasan pedang terakhir yang berhasil memotong ekor Vivian. Dia pun segera melapor ke Berje tentang serangan Demon King O'Flash barusan, serta mengirimkan ekornya kepada sang majikan. Sementara itu di hamparan Eastern Triangle Strait di lautan Sea King, terlihat Master dari lautan timur dengan Great Calamity yang bernama Krutolor sedang berhadapan dengan pahlawan Tenstar bernama Palaf Disrord yang hobi memakai sempak. Baru aja Palaf mau bersenang-senang dengan monster level Calamity tersebut, tiba-tiba ada sebuah meteor jatuh meluncur ke arah Krutolor yang membuat si pahlawan Tenstar tersebut kaget bukan main. Spontan ledakan dahsyat itu terjadi menghancurkan Krutolor tanpa sisa, dan ternyata meteor itu di-casting oleh pahlawan Tenstar yang lainnya alias Sir Rosal. Terlihat Palaf mencak-mencak ngeliat Rosal mengganggu pertarungannya. Belum lagi hawa panas serangan Rosal barusan nyaris mengenainya juga. Tapi Rosal buru-buru balik badan dan bilang kalau ada perintah yang udah dikeluarkan untuk memanggil semua Tenstar, yaitu untuk melakukan Hero Journey ke Erges. Mendengarkan itu, Palaf semakin bersemangat karena menduga ada banyak monster Great Calamity di Erges sana. Spontan, Rosal yang datang menjemput pun kesal dengan si Palaf yang maniak bertarung tapi pakaiannya mesum gak karuan. Meski lingkaran sihir milik Rosal mulai terbang membawa mereka berdua, Palaf yang heran pun nanya gimana ceritanya Rosal bisa menemukannya padahal dia udah pergi diam-diam. Rosal menjawab getus kalau seorang bilang Palaf sedang bermain-main di lautan timur dan orang itu adalah Guild Master dari Guild Pahlawan. Nyatanya saat ini Guild Master dari Guild Pahlawan bersama dengan para petinggi sedang mengadakan pertemuan tatap muka dengan Hilan Kargil. Guild Master memuji Hilan berhasil mengalahkan 2 Demon King serta melindungi Putri Dwarf dari penculikan Demon King yang lain. Pencapaian yang luar biasa akhir-akhir ini menurutnya. Atas pencapaian tersebut pula, Guild Master memberikan hadiah berupa menunjukkan Hilan sebagai Argan. Faktanya orang yang diangkat sebagai Argan adalah mereka yang bersama Guild Master termasuk 4 Elder menentukan arah dari guild. Pengaruh mereka begitu penting hingga ke titik para raja berusaha membentuk ikatan yang baik dengan mereka. Sebuah posisi yang memiliki pengaruh yang sangat besar intinya. Mendapatkan hadiah tersebut, Hilan yang terharu pun bilang dalam hati, berhasil! Akhirnya bocah biasa dari desa kecil di desa pinggiran sepertiku berhasil sampai sejauh ini. Tinggal sedikit lagi, lalu aku bisa menjadi pahlawan terhebat yang tercatat dalam sejarah. Mengiringi ambisi tersebut, Hilan pun bersumpah kalau dirinya akan memenuhi tugas sebagai seorang Argan. Tepat di ujung sumpah tersebut, tiba-tiba seseorang yang datang ke markas Guild Pahlawan pun mengatakan, sejak kapan si pemula jadi orang sepenting ini? Ternyata itu adalah suara Palaf yang datang bersama dengan Rosal. Usai Palaf basa-basi sejenak dengan Hilan, Guild Master pun segera memotong, kalian udah tiba. Palaf Disrord dan juga Rosal Char. Niatku mengumpulkan kalian di sini adalah untuk memberikan misi yang serius. Suasana menegang saat Palaf membentak tiba-tiba. Apa-apaan? Kau merusak kesenanganku. Awas aja kalau ini bukan misi yang bagus. Kalau enggak, jangan harap kau bisa lihat hari esok. Bentakan kasar Palaf itu membuat Hilan langsung mengingatkan dengan heran agar bicaranya sopan terhadap Guild Master. Sang pemimpin pun membalas dengan tajam, kau nggak perlu khawatir, Palaf Disrord. Ini misi yang membuatmu terpuaskan. Mulai saat ini kalian akan memulangkan paksa 7 pahlawan Tenstar yang dipekerjakan di perang suksesi kerajaan Dispain. Lakukan dengan cara apapun yang sekiranya perlu dan biarkan para pahlawan guild yang mengurus sisanya. Tenstar Hero Journey akan menjadi prioritas utama. Selagi Palaf yang maniak bertarung bersemangat karena bisa menghajar Tenstar sesuka hati asalkan masih ikut Hero Journey, kondisi mental yang sepenuhnya kontras menemukan kewarasan Hilan. Hilan yang mendengarkan perintah itu langsung berkeringat panik. Napasnya tersegal dan mengatakan mereka berniat mengumpulkan semua Tenstar. Ini gawat, Hero Journey akan dimulai lebih cepat dari perkiraan. Demon King adalah jalanku menuju kesuksesan. Dia nggak boleh kalah sampai aku menjadi pahlawan terhebat. Urat nadinya berdenyut liar saat Hilan pun buru-buru menyalurkan kekuatannya, melaporkan hasil pertemuan itu ke Berje. Menurutnya, kalau pahlawan elit yang dipekerjakan di J-Span dipaksakan kembali, Hero Journey pasti akan dilaksanakan sesegera mungkin. Mendengar gelombang keputusan mendadak yang bahkan nggak dijelaskan oleh Guild Pahlawan, Berje terhantam merasa syok pun mengatakan, ini terlalu mendadak hingga ke titik sampai terasa seperti dibuat-buat. Apa jangan-jangan Jason turun tangan? Menajamkan
insting bertahannya, Berje bertanya penasaran. Lalu apa rencana mereka guna mempercepat hero journey ini? Hilan pun menjelaskan detail tajam kalau mereka akan secara radikal campur tangan dalam perang suksesi di Kekaisaran Jispain. Secara absolut, perang berdarah tersebut adalah tradisi lama dari keluarga Kekaisaran Jispain. Orang yang menduduki posisi kaisar berikutnya diputuskan murni oleh pangeran dan putri mereka yang bersaing dengan mempertaruhkan nyawa. Ketika kaisar memberikan tugas kekaisaran yang merepotkan, pangeran dan putri Jispain menyewa mercenary dan menjalankan tugas itu bersama dengan para pahlawan. Terdapat total 5 tahapan penyiksaan dalam tugasnya dan perang tersebut biasanya berlangsung sekitar 6 bulan. Saat Berje mulai mengaitkan benang merah 6 bulan tersebut dengan pahlawan Ten Star, dalam perang itu ancaman sesungguhnya meledak di depan mata. Hilan membenarkan kalau 7 dari 10 pahlawan udah direkrut sebagai mercenary. Tapi jika monster gila seperti Palaf disorot turun tangan, bisa jadi kekacauan ini memakan waktu cuma 1 bulan saja. Atau bahkan mungkin perang akan berakhir paksa dalam beberapa minggu. Bisa dipastikan para Ten Star akan terkumpul dengan cepat. Terlepas dari ada campur tangannya Jason ataupun enggak, Berje yang sadar jam pasir waktunya semakin sedikit segera memerintahkan Logger untuk membuat golem. Sesuatu yang pernah Berje lawan dengan susah payah di kehidupan sebelumnya. Untuk mempercepat proses pembuatan golem tersebut, Berje juga menyuruh Lavinia untuk membantu Logger. Dan sebagai imbalan, dia pun bersedia memberikan ekor Vivian yang membuat Lavinia langsung bersemangat berapi-api. Setelah memastikan keadaan Elena akan segera belajar magic dasar dari kakaknya, Berje yang mengaktifkan sayap Phoenix pamit ke Gordon demi mengulur waktu tambahan. Dia meminta Gordon mengambil alih pengurusan operasional tower selagi dirinya akan turun dari gunung. Berje akan berpartisipasi langsung membelah perang suksesi Kekaisaran Jispain. Sekarang kita pindah ke Pulau Utera. Angin sepoi di pulau itu sama sekali nggak mampu menyembunyikan aroma kematian yang menggerogoti salah satu wilayah Kekaisaran Jispain itu. Wabah monster undead berskala masif menebar teror absolut bagi para pahlawan yang nggak bersalah. Di tengah kekacauan fatal ini, sebuah perang perebutan kekuasaan mematikan baru aja mencapai puncaknya. Tugas terakhir mereka sangat jelas, yaitu mengalahkan Black Mage, sesosok monster high rank dengan atribut dark dan cold. Langkingan teriakan menggema pilu saat pasukan pangeran utama bertarung mati-matian menahan barisan undead. Sang pangeran Rufus Jispain yang duduk tenang di atas tandu sama sekali nggak peduli, sengaja mengorbankan pengikutnya demi memuluskan jalan menuju ke tahta. Pahlawan Ten Star bintang ketiga, Naya Diaprin, memperingatkan bahwa mereka akan segera menghabiskan pengikut jika pertarungan dibiarkan terus berlarut. Namun Rufus menyanggah dengan kesal. Kau memang pahlawan terkenal, tapi pada akhirnya kau cuma budak kekaisaran. Apa kau berani menentang perintahku? Naya langsung terbungkam dan hanya bisa patuh. Di sudut pulau lainnya, situasi kritis yang enggak kalah kejam juga terjadi. Seorang putri yang udah kehabisan pengikut memohon ampun kepada pangeran kedua, Florian Jispain, yang mendekat perlahan, mengelus wajah adiknya dan merespon lembut. Jangan katakan hal yang menyedihkan semacam itu. Bagaimana mungkin aku menyakiti adikku dengan kedua tanganku sendiri? Tapi tiba-tiba tanpa peringatan, pengikut Florian menusuk punggung sang putri dari belakang. Tersenyum licik melihat adiknya meregang nyawa. Florian pun bilang, aku gak perlu mengotori tanganku sendiri, bukan? Lagi pula, aku akan menjadi kaisar. Karena ini adalah tugas terakhir. Aku sebaiknya melakukan bersih-bersih dari awal. Temukan pewaris tahta yang lain. Pahlawan Ten Star bintang ke-6, Ralph Smith, hanya diam mematung melihat kekejian itu. Sementara itu, putri mahkota keempat yang berbadan kekar, Theoran Jispain, terus menghajar undead dengan tinju mentahnya di bagian lain pulau. Ditemani Giant Ain, pahlawan Ten Star yang juga berbadan kekar. Theoran memuji kehebatan fisik pahlawannya itu. Dengan wajah beringas, Theoran bertekad, saat menjadi permaisuri nanti, aku akan membasmi semua saudaraku yang lemah. Yang tersisa hanyalah mereka yang kuat. Dengan begini kekaisaran akan makmur, bukan? Kilian yang heran hanya bisa mengiyakan ambisi gila tersebut. Hanya dalam waktu 2 jam setelah tugas penaklukan Black Mage dimulai, jumlah pewaris tahta yang tadinya 17 kini merosot menjadi 15. Salah satu pewaris yang tersisa itu adalah pangeran ke-13 yang masih bocah bernama Noah Jispain. Ia kini berlari mati-matian dari kejaran pasukan undead. Seluruh pengikutnya telah dihabisi dan semua pahlawan sewaannya juga malah kabur begitu saja meninggalkan dirinya. Harapan terakhirnya kini hanyalah beberapa artefak pemberian kakak-kakaknya yang ia dapat karena gagal di tugas sebelumnya.
Sambil meneteskan air mata, ia membatin gemetaran. Tapi aku bahkan gak tahu cara menggunakan artefak ini. Tiba-tiba kakinya tersandung jerat tanaman merambat hingga jatuh tersungkur ke tanah. Dalam keadaan hampir putus asa tersebut, Noah mengatakan, "Aku gak bisa jatuh di sini. Kakak pertama, kedua, dan keempat. Kalau salah satu dari mereka berhasil menjadi kaisar, pertumpahan darah akan menyapu seluruh wilayah kekaisaran. Mereka yang telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkanku akan menjadi sia-sia. Meski ini semua hanya demi pengikutku, aku harus menghentikan mereka. Kaisar adalah sosok yang harus melindungi semua orang." Noah susah payah mencoba meraih sebuah kotak di hadapannya. Tapi sepasang kaki mengerikan tiba-tiba berdiri kokoh di depan kotak tersebut. Ratusan undead dari belakang maupun depan kini siap melahapnya hidup-hidup. Menatap kengerian di depan matanya, Noah yang putus asa total pun bilang, "Apa ini adalah ajalku? Maafkan aku, kakak. Aku gak bisa terus maju." Saat Noah mulai menutup matanya untuk menerima takdir tragis tersebut, tiba-tiba sebuah kilatan petir menghantam ke arah undead di sekelilingnya secara brutal sampai terbakar gosong gak bersisa. Sosok kuat dengan kemampuan petir itu pastinya adalah Hilan Kargil. Ia langsung mendekat dan dia bilang, "Syukurlah aku gak terlalu terlambat. Apa Anda terluka, Sir Noah Gisbane?" Dengan mata melotot basah, Noah membalas terkejut, "Kau salah satu dari 10 Star, Sir Hilan Kargil." Belum juga hilang rasa kaget Noah, tiba-tiba sehelai bulu Phoenix bercahaya turun perlahan dari atas. Berje yang kini menyamar sebagai Pale melayang di udara sambil bersiap mengerahkan teknik api membara di tangannya. Pale yang menatap sang pangeran pun bilang, "Kalau Anda bersedia untuk mempekerjakan kami mungkin aja bisa membantu Anda." Tanpa membuang waktu sedikit pun, Noah pun langsung membalas, Aku bersedia." Pale yang tersenyum puas pun merespon, "Bagus, kontrak telah dibuat." Ia lalu menghunjamkan api ganasnya itu ke bawah, membakar habis semua undead yang memblokir jalan. Gimana ceritanya? Berje dan Hilan memilih untuk menyelamatkan Noah. Oke, kita mundur ceritanya 10 menit yang lalu. Kala itu di suatu tempat di Pulau Utera, Pale membeberkan tujuan aslinya pada Hilan. Mereka berdua datang untuk mencegah 10 Star berpartisipasi dalam Hero Journey. Pale berencana mengurung 10 Star dengan cara mengulur waktu agar perang suksesi nggak berakhir cepat. Hilan mengakui strategi itu cukup bagus, tapi masalah utamanya adalah Palav Disroad. Menurut kalkulasi Hilan, Palav dipastikan akan menghajar semua 10 Star sebelum perang suksesi berakhir. Sambil melangkah duluan, Berje pun membalas, "Kita harus membereskan dia sebelum itu terjadi agar bisa berpartisipasi tanpa menerima konsekuensi." Pangeran yang sesuai harusnya putra mahkota ke-17, Noah Gisbane. Dia nggak mungkin bisa menyewa pahlawan tingkat tinggi karena dia berada di tingkat bawah perebutan tahta. Dan juga dia adalah pecundang yang cengeng. Oke, kita kembali ke masa sekarang. Persis seperti ucapan Berje, Noah terus menangis sambil berteriak, "Berkat kalian aku bisa selamat. Terima kasih banyak. Kupikir aku bakal mati. Aku harus menghentikan kakak pertama, kedua, dan keempat. Tapi aku gak punya uang untuk menyewa pahlawan terkenal. Kalau kalian bersedia menerima artefak." Pale memotong keputusasaan tersebut dengan memegang kedua pundak Noah secara berwibawa. "Kami gak butuh uang. Selama Anda memiliki rasa keadilan, selamatkan kekaisaran dari saudara Anda yang jahat. Kaisar sejati adalah sosok yang melindungi semua orang." Mendengarkan kalimat itu, sang pangeran muda benar-benar terharu dan langsung bersemangat kembali untuk menjalani perang suksesi. Tapi Noah nggak pernah tahu kalau kata-kata manis itu hanya akal-akalan Berje demi mencapai tujuannya sendiri. Ledakan api Phoenix yang merobek angkasa Pulau Utera seketika memutus keheningan, memancing perhatian Rozel. Di sebelahnya, Palav baru aja menghajar bintang ke-10 hingga pingsan. Mengamati percikan api dari kejauhan, Palav pun bilang, "Rozel, kau juga merasakannya, bukan? Ada pria yang menarik di pulau ini. Daripada bintang kecil yang baru lahir ini, pasti lebih seru kalau kita bertarung melawannya." Tumbangnya Warton, sang bintang ke-10, membuat putra mahkota ke-6 resmi tereliminasi dari perebutan tahta. Tapi menurut Rozel harusnya mereka biarkan aja entitas itu, karena itu cuma orang yang di bawah Hilan Kargil. Di saat Palav terkejut Hilan memanggil sosok lain yang padahal dirinya masih ada di pulau, Rozel hanya terdiam bertanya-tanya apa yang sebenarnya Hilan pikirkan saat ini. Nyatanya jauh di dalam Pulau Utera di gua tersembunyi, Hilan bersama dengan Pale dan juga Noah baru aja memasuki sebuah gua yang gelap. Berje ingat dari kehidupan sebelumnya, ia sempat mencari monster yang cocok untuk dijadikan pengikut. Saat itulah dia menemukan gua rahasia yang sekarang, yaitu Gua Black Mage.
Seiring Black Magi Pulau Utara yang ditemani dua penjaganya udah terlihat di ujung gua tersebut, Pale segera mengganti sayap Phoenix-nya menjadi sayap Demon King sembari bilang, "Sebelum Palov mengalahkan semua Tenstar, aku akan menyembunyikan Black Magi dan memastikan agar perang suksesi ini nggak berakhir." Untuk sesaat Noah mematung kaget ngelihat aksi pergantian wujud tersebut, tapi sedetik kemudian Noah melotot dan menjerit histeris. Demon King! Bukannya menyerang, sang mage yang tadinya garang seketika membuka lebar mata dan mulutnya dan berteriak sama persis seperti Noah tadi. Demon King! Oke, komiknya udah mentok ya kawan-kawan. Sembari menunggu, kita akan siapkan alur cerita yang lainnya. Mungkin ada alur cerita baru juga. Dan teman-teman juga bisa menonton playlist kita yang ada di deskripsi. Di sana juga ada alur cerita lain yang lebih seru juga. Oke lah, saya terus di channel Fokuser Anime dan stay update.